Halo, selamat berjumpa kembali di kelas Bahasa Indonesia. Semoga pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini menyenangkan. Bersama saya, Panoce Aimoli, SPD. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang proposal penelitian. Sebab itu, saya mengajak kalian untuk tetap menyimak video yang telah saya berikan ini. Dan semoga pembahasan materi kali ini terkait dengan proposal penelitian bisa membuat kalian lebih mudah memahaminya. Iya, di dalam sebuah penelitian atau di dalam sebuah pembuatan proposal, tentunya kita mengenal yang namanya pendahuluan. Di dalam proposal penelitian, bagian awal yang perlu kita buat adalah latar belakang. Ya, berikut telah saya tampilkan buat kalian adalah salah satu jenis penelitian, yakni penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif ini kita membahasnya daripada bagian yang khusus ke bagian umum. Atau pernah kalian pelajari tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Perlu di dalam pembuatan latar belakang, kita membahas bagaimana hal-hal yang terkait dengan tulisan kita supaya bisa membuat para pembaca memahami judul dari proposal penelitian kita. Sebelum kita membahasnya lebih jauh terkait dengan sistem piramida terbalik, akan ada dua sistem, yakni sistem penelitian kualitatif dan sistem penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, kita akan membahas hal-hal yang umum ke hal-hal yang lebih khusus. Sebelum membahas itu lebih jauh, mari kita kenali dulu latar belakang. Berikut ini adalah pembahasan terkait dengan latar belakang di dalam sebuah proposal penelitian. Ya, di dalam proposal penelitian atau skripsi, ya, di dalam skripsi, proposal, makalah, tentunya kita akan membuat sebuah latar belakang yang membahas terkait dengan ide kita, membahas terkait dengan pemahaman-pemahaman kita, ide-ide kreatif kita untuk judul yang kita tentukan. Ya, latar belakang berikut ini adalah bagian pertama yang sangat penting dalam menyusun sebuah penelitian. Latar belakang masalah itu sendiri adalah informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah-masalah yang menarik untuk kita teliti. Masalah terjadi saat harapan akan sesuatu hal tidak sama dengan realitas yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Pada latar belakang, kita akan menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin kita teliti. Pentingnya permasalahan dan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis. Tujuan paling mendasar dari bagian latar belakang dalam sebuah tulisan atau di dalam sebuah proposal adalah menarik perhatian pembacanya, sekaligus menyediakan informasi dasar yang terkait dengan studi atau penelitian atau yang bisa kita maksudkan dengan riset yang sedang kita kerjakan. Membuat pernyataan-pernyataan dari pertanyaan-pertanyaan pemandu atau orang-orang yang memandu kita itu merupakan bagian terpenting dalam menyusun latar belakang. Sedangkan di dalam tinjauan pustaka diusahakan bisa kita buatnya secara singkat dan padat. Ya, kunci dari membuat latar belakang yaitu
harus komprehensif. Kita merangkumkan penelitian kita atau proposal kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang sudah bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian yang kita buat itu. Nah, berikut ini yang saya maksudkan tadi dengan sistem piramida terbalik. Kita akan membahas dari hal-hal yang lebih umum ke hal-hal yang lebih khusus, atau hal-hal yang lebih khusus ke hal-hal yang lebih umum. Ya, perlu kalian ketahui bahwa di dalam latar belakang, pada bagian awal latar belakang adalah gambaran tentang masalah yang akan kita angkat. Dengan model piramida terbalik, buat gambaran umum tentang masalah mulai dari hal yang lebih global sampai mengerucut. Sampai pada titik di mana kita fokus pada masalah intinya, serta objek dan ruang lingkup yang akan kita teliti. Pada bagian tengah, ungkapan atau fakta, kita membahas tentang data-data dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatifnya jika tidak segera diatasi dengan didukung juga dan teori penelitian terdahulu. Pada bagian kedua ini, kita maksudkannya dengan pendapat para ahli. Bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa kita tawarkan, dan akhirnya muncullah sebuah judul yang timbul daripada keresahan kita terkait dengan masalah di lapangan. Sekian dari saya, sampai jumpa pada kelas bahasa Indonesia selanjutnya. Jangan lupa senyum hari ini. Begitu pula jangan lupa patuhi protokol kesehatan.